Kematian Rini Mariani 50 tahun di tangan kekasih gelapnya Ahmad Arif Ridwanullah 29 tahun menggambarkan begitu berbahayanya dampak perselingkuhan. Tragedi miris ini kerap terjadi dari masa ke masa dan ada femisida serta ketimpangan gender di baliknya. Bagaimana ceritanya? Januari 2012, Surani, 35 tahun, warga asal Klaten, Jawa Tengah, ditemukan meninggal di sebuah kamar hotel di kota Serang, Banten. Tersangka pembunuhnya yaitu DS 34 tahun yang sudah memiliki 2 istri itu mengaku sekitar 2 tahun terakhir berpacaran dengan korban yang juga sudah bersuami. Pembunuhan dipicu oleh cekcok karena korban menuntut agar tersangka menikahinya yang sudah hamil. Tersangka yang kesal kemudian mencekik leher dan membekap kepala korban yang sedang tidur tengkurap dengan bantal. Setelah tidak bergerak, tersangka lalu mengikat leher korban menggunakan celana tidur. DS kemudian meninggalkan korban di dalam kamar hotel dan mengunci pintunya. Pembunuhan oleh suami ke istri sendiri yang sudah berumur dipicu kecurigaan selingkuh juga pernah terjadi di 2004. Sang suami Sujud, 54 tahun, di Grobogan, Jawa Tengah, tega membunuh istrinya Harni, 40 tahun, saat pulang ke rumah dini hari pukul 01.00. Setelah pertengkaran mulut yang panas, Sujud tak bisa menahan diri, mengambil palu dan menghantamkan palu ke kepala istrinya hingga tewas. Usai membunuh, Sujud menguburkan istri di belakang rumah dan menyerahkan diri ke kepolisian. Kasus terbaru yang cukup ramai di publik yaitu Indriana Dewi Eka Saputri, 24 tahun, tewas dibunuh pasangan kekasih Devara Putri Prananda atau DP dan Didot Alfiansyah atau DA gara-gara cinta segitiga. Akibat Devara cemburu karena Didot berselingkuh dengan Indriana, membuat tersangka menyewa pembunuh bayaran bernama Muhammad Reza atau MR untuk mengeksekusi korban. Jasad Indriana ditemukan terbungkus selimut di pinggir jurang, tepatnya di belakang Tugu Patung Gajah di Dusun Cilengkong, RT 17 RW 9, Desa Neglasari, Kecamatan Banjar, Kota Banjar pada Minggu 25 Februari. Korban dibunuh di Jalan Bukit Pelangi, Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Rabu 20 Februari. Bukan hanya istri dan perempuan yang menjadi korban, laki-laki sebagai suami bisa saja menjadi pihak yang diregang nyawanya. Pelaku, seorang istri bernama Rita, membunuh suaminya Anwar di Waringin, Kalimantan Timur 2021. Rita, ibu rumah tangga, tega membunuh suaminya bernama Anwar karena sakit hati diselingkuhi. Pelaku yang gelap mata menikam suaminya hingga tewas dengan pisau. Dari kasus-kasus tadi, jelas bahwa perselingkuhan bisa membuka jalan pada tindakan kejahatan, termasuk pembunuhan. Kriminolog dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Sri Sulastri, mengatakan dampak negatif dari perselingkuhan karena dipastikan akan menyebabkan kerusakan rumah tangga, baik salah satu maupun kedua belah pihak. Di sisi lain, Sri juga mengingatkan agar perempuan tidak tergiur dengan janji manis dari lelaki yang sudah memiliki istri, karena hubungan gelap ini akan sangat membahayakan, bahkan bisa mengancam nyawa. Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Andi Yentriani menyebut bahwa kasus ini dapat digolongkan sebagai femisida. Inilah pembunuhan terhadap perempuan yang berbasis kebencian, dendam, atau penaklukan. Dengan kata lain, pembunuhan yang dengan sengaja diarahkan kepada perempuan dengan menggunakan kerentanan khas perempuan. Femisida bukanlah pembunuhan biasa karena mengandung ketimpangan gender, dominasi, agresi, dan opresi. Kasus femisida dilakukan oleh orang terdekat korban seperti suami, teman, kerabat dekat, dan pacar. Ketimpangan gender jadi akar masalahnya. Dari hasil penelusuran Komnas Perempuan 2023 terhadap 159 berita kasus pembunuhan terhadap perempuan, 67% adalah kasus femisida intim dan 21% diantaranya dilakukan oleh pacar. Hanya sekitar 4% dari kasus tersebut yang dilakukan oleh orang yang tidak punya relasi sebelumnya dengan korban. Komnas Perempuan selalu mendorong pihak kepolisian untuk mendalami kasus ini secara sungguh-sungguh, termasuk memeriksa tindak persubuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Kasus-kasus pembunuhan terhadap perempuan juga perlu dicatatkan secara khusus agar nanti dapat dipergunakan sebagai basis informasi untuk mengembangkan kebijakan pencegahan tindakan serupa.